Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta BIMTEK pembelajaran mendalam bagi guru kelas jenjang sekolah dasar Kecamatan Kebumen. Sedikit akan kami jelaskan bagaimana penggunaan LMS atau Learning Management System dalam pelaksanaan pembelajaran BIMTEK pembelajaran mendalam. Oke, yang pertama Bapak Ibu silakan untuk masuk dibuka laptop Bapak Ibu dan pastikan Bapak Ibu terkoneksi dengan internet. Pertama, seperti biasa Bapak Ibu misalkan buka di Chrome, kita buka di Chrome-nya. Misalkan kita bebas, misalkan kita pakai ini. Oh, sebentar. Pakai yang ada ya, ini. Pertama kali Bapak Ibu silahkan buka di alamat link yang sudah kami terbuang kembalikan di proposal. Terus ada beberapa menu di sini, ada pendaftaran peserta BIMTEK, terus set pendaftaran, masuk Learning Management System, panduan LMS dan sertifikat BIMTEK. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftar, silakan Bapak Ibu bisa cek pendaftaran seperti kita klik di sini. Ya, ternyata di sini sudah ada 13 pendaftar dari kelas bawah dan kelas atas nih. Ini contoh. Di kelas bawah dan kelas atas juga sudah di-generate. Ada nama, ada kelas, terus asal sekolah, dan user, dan email. Email ini yang di-generate oleh sistem. Yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa untuk masuk di LMS, usernya pakai ini, dan passwordnya nanti ini, passwordnya akan diberikan oleh admin atau panitia. Kita kembali ke LMS. Kita akan setelah masuk di cek pendaftaran ini, silakan Bapak Ibu akan masuk di Learning Management System, yaitu di bagian yang ketiga. Kita klik di sini aja, klik. Nah, setelah diklik di tampilan dari LMS-nya seperti ini. Sementara abaikan nama SD Negeri 1 Kalibagor, karena LMS ini kita numpang di SD Negeri 1 Kalibagor, tapi abaikan dulu, nggak usah kita perkunjingkan. Di sebelah kanan atas ada menu yang namanya masuk. Kalau di bahasa Inggris mungkin, kalau punya Bapak Ibu bahasa Inggris mungkin tampilannya login gitu ya. Tapi kalau kita setting pakai bahasa Indonesia tampilannya masuk ya. Kita klik masuk aja ya. Klik masuk akan disuruh memasukkan nama pengguna atau sandi dan sandi. Nama pengguna dan sandi Bapak Ibu bisa lihat pada saat pendaftaran. Ini di pendaftaran di sini kita ambil contoh saja, misalkan kita ambil yang ini. Nah, ini pendaftar yang pertama. Nah, ini akan sudah diberikan di generate usernya. Kita kopikan saja, misalkan kita masuk. Nah, terus kata sandinya besok akan kita berikan ketika Bapak Ibu hari pertama masuk. Ya, kita masuk. Ya, tampilan awal seperti ini. Jumpa lagi dan sebagainya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau belum ini kebetulan sudah bahasa Indonesia. Kalau belum bahasa Indonesia, silakan Bapak Ibu bisa klik di sebelah kanan, ada tulisan ST ini, kita klik dan ada tanda panah, kita ubah ini, klik bahasa. Nah, kalau kita klik bahasa Inggris, maka berubah tampilannya menjadi bahasa Inggris ya. Seperti ini tampilannya. Dashboard, timeline, terus ya, tunggu, ini internetnya agak lambat. Nah, ini ada home, dashboard, dan my course. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, kita akan bagaimana Bapak Ibu familiar pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, terserah. Kita sediakan settingan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau sudah masuk di halaman ini, di halaman dashboard, ya, di halaman dashboard, Bapak Ibu akan lihat di sebelah
kiri atas ya, ada menu. Di situ ada menu beranda, ada menu dashboard dan kursus. Untuk masuk ke diklat, ke kursus, maka Bapak Ibu bisa klik ke kursusku. Ya, akan ditampilkan seperti ini, ada gambar seperti ini dan ada tulisannya BIMTEK PM 2025. Ini unitnya diklat. Klik aja Bapak Ibu di sini, diklik. Ya, ada beberapa menu di sini. Ketika diklik ya, tuh, kita klik. Ya, bentar. Ya, ini ada beberapa menu. Ada yang pertama, ada menu presensi siswa di atas nih, presensi siswa. Ya, ada presensi siswa, ada materi BIMTEK, ada unggah link lembar kerja, ada postas dan sertifikat. Ini sudah komplit semua. Apa yang masih harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, di presensi ini. Ya, di presensi kita klik panahnya dan di sini ada presensi peserta. Kita klik. Oke, sebentar. Ini baterai agak lemot, untuk dicas dulu. Ya, pastinya di presensi ini ada tanggal 11, 12. Kalau tanggal 7 ini hanya untuk uji coba. Nah, nanti setelah tanggal 11, kenapa di tanggal 11, 12 ini belum muncul ajukan kehadiran? Karena belum sampai tanggalnya. Ketika sudah, besok ketika tanggal 11 maka akan muncul ajukan kehadiran. Bapak Ibu klik ajukan kehadiran. Ya, ini reason atau terlambat atau absen atau ini. Kita klik di sini. Kita simpan. Ya, simpan, selesai. Nah, ini sudah selesai. Di tanggal 7 presensi mandiri sudah masuk. Apakah ini wajib? Saya katakan wajib karena nanti apabila presensi ini tidak memenuhi, maka link menu muncul sertifikat tidak akan muncul dan tidak bisa diunduh. Jadi sempatkan Bapak Ibu untuk presensi barang sebentar, paling berapa menit. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa kembali ke atas. Ini ada BIMTEK, ada presensi peserta ya. Bapak Ibu klik ke BIMTEK PM 2025. Ini setiap pagi harus masuk situ. Kita langsung ke materi BIMTEK. Ya, di materi BIMTEK ini ya, di materi BIMTEK ini Bapak Ibu akan ada unduh materi. Ada unduh materi, ada contoh modul ajaran pembelajaran mendarat, dan ada lembar kerja selama BIMTEK. Nah, kita akan coba kalau di unduh materi ini Bapak Ibu jangan klik kiri, klik kanan, terus buka di link yang terbaru supaya menu kursus ini tetap muncul. Muncul di sini, ya, oke. Unduh materi. Ketika klik unduh materi, nah Bapak Ibu sudah akan muncul beberapa materi. Silahkan Bapak Ibu untuk dibuka dan diunduh bebas. Ketika juga di contoh pembelajaran mendalam juga demikian. Terus lembar kerja, ini lembar kerja selama BIMTEK. Bapak Ibu klik kanan, buka BIMTEK. Di sini akan muncul lembar kerja, diklik kiri. Ya, muncul semua itu. Dari LK1 hingga
LK 1.1 hingga LK 4.2. Bapak Ibu silakan untuk bisa mengikuti dengan baik, LK-nya diunduh dulu sehingga nanti ketika narasumber menyampaikan Bapak Ibu sudah langsung nyambung. Terus ini sudah di materi BIMTEK. Kita lanjutkan pada unggah link LK. Nah, di link unggah link LK ini ada beberapa 1.1, 1.2, 2.3 dan 4.2. Kita coba misalkan di LK 1.1, misalkan kita bebas 2.3 misalkan 2.3. Nah, Bapak Ibu akan ditampilkan seperti ini. Ini yang kalau Bapak Ibu tadi sudah ngunduh tidak usah ngunduh kembali karena LK 2.3 sama yang ada di materi tadi. Lalu bagaimana Bapak Ibu mengirim tugasnya? Kita klik kirim pengajuan tugas. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu pahami dulu perintahnya. 1. Download LK 2.3 dalam bentuk Word. Tadi sudah. Terus rancanglah pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu merancang menggunakan Word. Terus upload di Google Drive masing-masing. Kemudian tempel link Google Drive pada lembar kerja ini. Jadi Bapak Ibu tidak mengunggah tetapi hanya mengunggahnya link drive. Ya, link drive saya kira Bapak Ibu sudah tidak begitu. Contoh seperti ini kita lihat. Sebentar, kita lihat di misalkan Bapak Ibu sudah mengirim, misalkan sudah mengerjakan lembar tugasnya LK 2.3 misalkan di lembar 2.3 dan sudah diunggah di sini misalkan ini lembar 2.3 tadi. Nah, silakan Bapak Ibu diklik 2 titik lembar yang sudah ini diunggah. Setelah diunggah di Google Drive, ambil arahkan ke kanan ke titik 3 ini, klik langsung bagikan. Nah, pastikan dibagikan Bapak Ibu siapa saja yang memiliki link atau memiliki anyone. Terus copy salin link di sini. Selesai, kita kembali kepada ini LMS, kita copy dipastekan di sini. Nah, kalau sudah baru simpan berubah. Ini tidak disimpan karena ini hanya untuk berubah. Oke, selanjutnya ini untuk mengirim LK hanya demikian. Jadi Bapak Ibu akan menempel link drive yang sudah di mana file itu diunggah, terus linknya ditaruh ditempel di sini lalu simpan. Selesai, kita lanjut ke selanjutnya di BIMTEK ini. Nah, di hari yang kedua Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan mengerjakan ya post test ya. Post test, mengerjakan post test kalau ini kita klik belum ada karena tanggalnya belum ditentukan. Jadi post testnya ini tanggal 12, Bapak Ibu hanya mengerjakan dan waktunya tidak waktu mengerjakan 30 menit, tetapi rentangnya itu bisa sampai beberapa jam. Misalkan di hari tanggal 12 itu selesai jam 11 sebelum Jumatan. Itu rentangnya bisa sampai jam 17.00 di hari itu. Tapi waktu pengerjaannya paling 30 menit, tetapi rentang waktunya kapan mengerjakan hingga sampai 17.00 di hari itu harus dikerjakan. Apapun bentuknya, Bapak Ibu harus mengerjakan di post test itu karena ketika Bapak Ibu di sertifikat ini akan muncul seperti ini. Tidak tersedia kecuali Anda mencapai lebih tinggi dari skor tertentu di post test. Jadi Bapak Ibu wajib mengerjakan post test dan minimal mencapai batas grade yang ditentukan oleh post test. Misalkan 7 atau 8 atau berapa, baru Bapak Ibu akan bisa ngunduh dari sertifikat selama BIMTEK. Demikian yang perlu saya sampaikan penjelasan bagaimana melaksanakan kegiatan BIMTEK
dengan LMS yang kita sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.